Oke, baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, Alamin. Sebelum kita masuki pembelajaran hari ini dan agar apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkat, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan cuaca sedikit mendung ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Satu orang silakan pimpin pembelajaran doanya. Sebelum belajar kita berdoa. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadir semua hari ini? Nah, yang tidak hadir atau yang masih sakit di rumah? Ada ya, alhamdulillah. Itu yang patut kita syukuri setiap hari. Oke, baik. Memasuki pembelajaran tahap pertama. Hari ini kita akan membahas mengenai bioteknologi konvensional. Seperti yang kamu perlihatkan di depan, itu ada gambar roti, ada gambar tempe, ada gambar itu apa, es krim atau yogurt. Kamu pernah makan tempe? Pernah makan roti? Pernah makan yogurt? Rasanya? Rasanya? Enak. Makanya rutinitas makannya seperti apa? Setiap hari kah? Atau sekali-sekali, itu sebulan sekali atau bahkan setahun sekali? Biasanya dibikin apa tempenya? Sambal. Lagi? Nah, kalau seandainya sehari-hari kita sekarang makan tempe itu digoreng, misalkan, karena zaman sekarang ini inovasi makanan sudah banyak ya yang bisa kita dapatkan atau bisa kita lihat, atau banyak yang sudah menjual tempe pun sekarang sudah ada dibuat dalam bentuk stik tempe. Bagi orang yang vegetarian juga mengganti dagingnya, protein dagingnya juga dari tempe. Nah, tempe itu asalnya dari mana sih? Dari kacang? Dari kacang kedelai. Selain dari kacang kedelai bisa? Coba. Hah? Bisa? Apakah hanya dari kacang kedelai saja untuk membuat tempe, atau kamu pernah menemukan tempe dalam bentuk lain? Tapi namanya sama? Penyebutannya mungkin tempe, tapi bahan dasarnya bukan dari kacang kedelai. Tidak pernah? Hah? Tidak tahu? Tidak tahu, tidak tempe? Nanti coba dicari lagi. Banyak inovasi tempe yang bisa dibuat selain dari kacang kedelai. Terutama dari jenis kacang-kacangan. Dari referensi yang ibu dapatkan dari jenis kacang-kacangan, misalkan kacang hijau juga bisa dibuat tempe. Yang penting proses dari kacang kedelainya menjadi tempe itu ada prosesnya. Prosesnya siapa yang berperan di sana? Agen biologi yang berperan di sana. Siapa yang menjadi agen biologinya? Mbak? Lagi dalam bentuk bakteri kah? Jamur kah? Hah? Kalau yogurt? Kalau roti? Siapa yang berperan di sana? Roti berasal dari apa? Tepung. Kemudian? Air, sedikit air. Kemudian? Gula. Yang berperan menjadi tepung untuk bisa terbentuknya jadi roti itu siapa yang berperan? Agen biologinya, apakah jamurnya atau bakterinya? Bisa nggak membedakan antara jamur dan bakteri? Bakteri itu bentuknya seperti apa? Jamur itu bentuknya seperti apa? Hah? Siapa yang payung? Jamur membentuk payung. Tidak terbayang, yang terbayang sebenarnya jamur-jamur yang muncul di kayu-kayu. Jadi kebanyakan kalau sedang jamur tapi bentuknya macam payung gitu. Jadi kalau di tempe macam payung jamur yang ada di situ? Ya. Nah, nanti kita bahas. Itu yang akan kamu kerjakan nanti. Nah, jadi apa manfaatnya kita mempelajari bioteknologi konvensional ini dalam kehidupan sehari-hari?
Mengapa harus kita pelajari? Yang tadinya kita ketahui kacang itu kadang kedelai itu kan awalnya keras ya. Nah mungkin bagaimana cara kita bisa mengkonsumsinya dengan cara menjadikannya tempe. Nah prosesnya itu seperti apa? Pasti ada proses yang akan dilewati. Sama halnya dengan roti. Makan tepung saja kan mungkin tidak bisa mungkin tapi keselak gitu kan. Nah, tapi mungkin sudah dari yang dahulunya misalnya ada proses pembuatan roti yang ditemukan pertama kali misalkan untuk menikmati cara lain menikmati tepung misalnya gitu dengan menghasilkan dengan membentuknya menjadi roti. Nah kalau yogurt bagaimana? Nah dari susu dengan ditambahkan biasanya yogurt ini kan ada sedikit rasa asam. Nah, jadi apa tujuan pembelajarannya agar kita bisa mengetahui misalkan apa saja inovasi-inovasi bioteknologi dalam hal biologi, tidak hanya dalam hal teknologi misalkan kalau zaman sekarang itu mengenai IT ya, dalam hal biologi sekalipun ada teknologinya, inovasi teknologinya. Ini tadi lah contoh yang Ibu ambil contoh itu tadi kacang kedelai menjadi tempe, kemudian roti menjadi tepung menjadi roti. Nah mungkin ada inovasi-inovasi lainnya nanti yang akan kamu temukan di dalam hal bidang pangan, terutama dalam bidang biologi. Nah, untuk mengetahui proses pembuatan roti, tempe itu segala macam, hari ini kita akan mencoba mendiskusikan bagaimana proses pembuatan itu, kemudian nanti kamu bisa mencoba membuatnya, ya. Bisa membuatnya sudah? Belum? Belum. Selama ini kan cuma bisa makan saja, ya. Makan, jadi boleh dihidangkan makan saja, tapi tidak pernah mencari tahu dari mana datangnya, dari mana asalnya, bagaimana cara membuatnya. Nah hari ini kita akan mencoba mendiskusikan bagaimana proses pembuatannya, langkah-langkahnya seperti apa, kemudian nanti kamu mempraktekannya cara membuat tempe atau bahan pangan dalam bidang bioteknologi konvensional ini. Oke, kemarin sudah Ibu instruksikan nama-nama yang sudah Ibu berikan sama nama kelompoknya. Silakan sekarang duduk bersama kelompoknya masing-masing. Ada? Masih kan? Yuk. Nah, pada hafal menjadi kelompok boleh dikaburkan. Ambil posisinya yang lagi. Sudah? Yang di belakang, maju ke depan. Sudah sama kelompoknya. Sudah? Berarti ada semua ya? Nah, kamu tadi sudah terbayang mau bikin apa? Sudah membayangkan. Nah, ini ada beberapa contoh penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kamu nanti bisa menciptakan sumber makanan dari bahan pangan yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, jadi sekarang sudah terpikirkan apa yang akan dibuat, sudah membayangkan bagaimana nanti proses pembuatannya, bahan dan alatnya apa saja sudah. Nah, sekarang coba kemarin sudah Ibu bagikan ELKPD-nya, silakan dibuka ELKPD yang sudah dibagikan kemarin. Sudah? Gunakan handphone sesuai instruksinya ya. Sudah terbuka?
Nah, ini ada alokasi waktu yang Ibu berikan lebih kurang 50 menit. Ini silakan kamu diskusikan dengan kelompoknya mengenai proyek berupa produk hasil pangan, yaitu Ibu tentukan saja kita bikin roti, tempe, dan yogurt. Nah, kira-kira yang bikin roti siapa? Kelompok Ijam. Kalau bikin yogurt, oke, kelompok Mira, kelompok tempe. Ya, berarti kamu kelompok tempe. Ingat ya. Nah, silakan didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Berarti kalau tempe fokus pada tempe saja, berarti kalau roti fokus pada roti, yogurt fokus pada yogurtnya. Di situ silakan kerjakan mengenai perhatikan langkah kerjanya di sini apa. Kemudian silakan dilengkapi daftar pertanyaan yang ada di bawahnya. Ya, 40 menit bisa? Bisa ya, selesai ya. Sekalian nanti untuk presentasinya sekali. Silakan diisi, langsung diketikkan saja judul proyeknya di situ apa, satu orang. Diklik 2 kali, nanti bisa ada muncul kursor, langsung diketikkan. Buat aja betul. Benar lagi ya. Biar apa tulisannya? Kalau ke handphone airnya memang kecil. Kalau ada ketemu sejarah yogurt, kalau ada ketemu sejarah roti, ceritakan nanti kenapa ketemu roti. Yogurt terbuat dari susu. Nah, itu apa? Ini mau apa? Di bawah ini? Ya, itu nanti setelah kamu membuatnya. Untuk tahap pertama ini sampai langkah-langkahnya sudah? Ini nanti tahap monitoring, nanti kontrol cek. Nanti kamu kan sudah ada jadwalnya. Jadwal proyek tahap desain perencanaan proyek yang akan kamu buat, yaitu mengenai bahan pangan yang ada di lingkungan sekitar ya, sudah ditentukan tempe, akan membuat tempe, akan membuat roti, dan akan membuat yogurt. Nah, sudah dideskripsikan juga mengapa memilih itu. Kemudian waktu dan pelaksanaannya silakan nanti dikonfirmasikan dengan teman-teman kelompoknya untuk hadir ya, untuk hadir kehadirannya. Terus bukti fisiknya harus ada. Mencari menapis tempe. Ini di bawah kan? Di bawah kan? Waktunya jam berapa sorenya? Jamnya juga. Buat langkahnya pakai poin-poin. Nah, 1, 2, 3 langkah-langkahnya. Oke, baik. Sekarang kita coba presentasikan hasil rancangan yang akan kamu buat. Nah, nih
semuanya. Kita mulai dari kelompok mana yang enak dulu? Yogurt itu biasanya untuk mencuci mulut di akhir. Tempe dulu. Makan berat dulu. Tempe dulu. Silakan siapa? Ya. Oke, yang mulainya coba perhatikan temannya. Kemudian kalau misalkan ada mau ditanyakan mengenai tempe mereka, silakan. Jangan proyeknya, gitu maksudnya. Dan silakan deh. Coba salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami akan membuat tempe. Nama-nama anggota ada Raisa Mani, yang kedua Nida Fitriani, yang ketiga Ferdiansyah, yang keempat Khairul Asfali, dan yang kelima Novi Ardiansyah. Proyek yang akan kami lakukan yaitu proses pembuatan tempe. Alasan kami memilih proyek pembuatan tempe yaitu tempe mengandung zat antibakteri yang mampu mengatasi berbagai penyakit infeksi seperti beras. Yang ke-8, bungkus dengan daun dan bisa dibungkus juga dengan menggunakan plastik. Yang ke-9, didiamkan selama 2 malam. Dan yang terakhir, bisa langsung dijual. Oke, mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan kelompok lain mengenai rancangan proyek kelompok tempe? Ada? Silakan. Bagian berdiri. Kuat. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Abdul Hasri, jadi saya berada di Yogurt. Sebelumnya saya ingin bertanya, sebelum itu kelompok tempe sudah pernah membuat tempe apa belum? Itu saja. Oke, kami akan jawab dari kelompok Yogurt. Sebelumnya kami belum pernah membuat tempe, makanya kami di sini ingin mencoba membuat tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin memberitahu kepada teman-teman sedikit tentang roti. Kami di sini merancang ingin membuat roti. Nama kelompok kami terdiri dari 5 orang. Ada saya sendiri, Hermalisa, yang sebenarnya ada teman saya Dian Kurniasari, yang ketiga ada Saputra, keempat ada Yusuf, dan kelima ada Jakab. Di sini tahap mendesain rancangan proyek. Pertama, kami menentukan proyek yang akan kami lakukan yaitu pembuatan roti. Adonan itu siap untuk digoreng. Dan terakhir, setelah digoreng, kita bisa menambahkan sedikit topping tambahan sesuai selera. Apa kan? Silakan. Roti enak. Silakan kelompok tempe. Kami dari kelompok tempe ingin bertanya, apa yang akan terjadi apabila bahan tersebut dikasih lagi yang berlebihan? Pemberian lagi tersebut berlebihan, mungkin adonan tidak sesuai yang kita inginkan, atau bisa terjadi kurangnya adonan tersebut kembang atau terlalu berlebihan. Bagaimana? Adonnya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pembuatan yogurt ingin mempresentasikan tentang diskusi yang kami lakukan tadi. Jadi di sini dengan saya Muhammad Abdul Hasri,
Dan di sebelah saya ada Ricky Novianda, dan di sebelahnya ada Rara Rafika, dan di depan saya ada Adam Syaibudin, dan di sebelahnya ada Khairi. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang cara pembuatan dan bahan alatnya, yang pertama saya akan menjelaskan yogurt itu apa. Jadi yogurt adalah fermentasi susu dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kedua materi tersebut akan menguraikan laktosa, gula susu menjadi asam laktat, dan berbagai komponen aroma dan cita rasa pembuatan yang diperlukan. Jadi itu presentasi kami tentang pembuatan yogurt. Ada pertanyaan dari teman-teman semua? Silakan. Ayo. Kami dari kelompok tempe ingin bertanya. Tadi kan Anda ada yang menyebut cimoli. Ya. Apa peran cimoli dalam pembuatan yogurt tersebut? Penggunaan cimoli tersebut untuk membantu kedua virus itu, maksudnya untuk membantu kedua bakteri tersebut mengurangi dan menguraikan rasa asam dan rasa manis dari susu menjadi asam. Jadi cimoli ini berperan untuk mengasamkan susu tersebut dan mengurangi rasa manis pada susu. Itu saja. Ada pertanyaan? Baik, dan Baik, sekian dari presentasi yang kami sampaikan pada siang hari ini. Kami dari kelompok yogurt meminta maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadwal proyek tahap desain perencanaan proyek yang akan kamu buat yaitu mengenai bahan pangan yang ada di lingkungan sekitar ya, sudah ditentukan tempe, akan membuat tempe, akan membuat roti, dan akan membuat yogurt. Nah, sudah dideskripsikan juga mengapa memilih itu, kemudian waktu dan pelaksanaannya silakan nanti dikonfirmasikan dengan teman-teman kelompoknya untuk hadir ya, untuk hadir kehadirannya, terus bukti fisiknya harus ada berupa foto dan video. Jangan lupa divideokan proses pembuatannya dari awal sampai akhir. Kemudian alat dan bahannya coba nanti dicek lagi di rumah siapa nanti membuat. Kalau misalkan tidak ada, konfirmasi dengan temannya cepat biar nanti kalau seandainya tak ada misalnya bisa dibawakan gitu ya. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan nanti kamu, kalau seandainya nanti dalam proses pembuatan ya misalkan ada langkah yang salah, misalnya nanti kamu bisa mencari sumber-sumber literatur lainnya, entah itu dari Google, entah itu kamu bertanya pada orang tua bagaimana proses pembuatannya, juga orang tua yang tahu ya. Kemudian diperbaiki lagi nanti langkah-langkahnya, sudah sesuai belum dengan langkah-langkah yang kamu buat ya. Atau nanti macam tadi roti bisa dibuat dua macam, dari tepung terigu dan tepung ubi, jadi tidak roti. Kalau misalkan yogurt tadi, coba dibuat yogurt yang melalui proses pemanasan dengan proses yang tidak dipanaskan, apakah menjadi tidak. Nah, tekstur akhir yogurt itu kan kental ya, jadi nanti coba diperhatikan teksturnya juga. Kemudian kalau untuk tempe, ya sudah pasti dari kacang kedelai bahannya, atau mau coba dibikin juga dari bahan yang lain. Hah? Kacang hijau? Coba bisa mungkin kacang tanah? Nah, atau memang harus, atau tempe ini memang harus berbahan dasar jenis kacang-kacangan? Atau bisa dari kalau misalnya tidak berbentuk kacang, mungkin pastinya tidak bisa berkaitan jamur di sana tidak bisa berperan mungkin ya. Kalau dari tepung pastinya itu roti nanti jadinya kan. Nanti bisa dicoba jenis kacang yang lain selain dari kacang kedelai. Coba disimping dari kacang hijau lah, coba ya. Kacang hijau, kalau kacang tanah, iya. Jenis kacang yang lain. Nanti disesuaikan lagi dengan langkah kerjanya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak?
Sudah jelas semuanya ya? Oke, silakan dilakukan proyeknya dengan baik dan sesuai dengan langkah yang sudah ditetapkan. Oke baik, mungkin sama pertemuan kita sampai di sini dulu. Ya kita istirahat dulu. Silakan sebelum istirahat kita tutup. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.